Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Iqbal. Saya salah satu peserta dari Graduate Trainee Program APP Sinar Emas dengan penempatan Ciwi Kimia. Dan di sini saya berkesempatan untuk memberikan tutorial atau sedikit penjelasan mengenai software Minitab. Di sini Minitab yang saya gunakan adalah seri Minitab 19, yang mana mungkin akan sedikit berbeda dengan seri Minitab sebelumnya. Jadi Minitab ini salah satu software yang berguna untuk analisis data seperti itu. Dan di sini sangat kompleks sekali untuk fungsi-fungsi ataupun menu yang diberikan. Untuk menu barnya ada di sini, toolbarnya juga bermacam-macam. Sini juga ada navigator panel, dan di sini adalah work panelnya juga ada. Lalu untuk pelatihan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai penggunaan dari histogram, di mana saya mendapatkan data ini dari pelatihan bersama Bapak Bambang di hari sebelumnya. Dan untuk data yang saya peroleh ini nantinya akan saya tampilkan dalam bentuk grafik untuk lebih mempermudah pembacaan, sehingga penggunaan grafik di sini sangat umum digunakan untuk membuat orang yang mungkin tidak seberapa memahami analisa seperti itu. Jadi dengan grafik kita akan lebih mudah menjelaskannya. Langsung saja untuk yang histogram, kita akses graph di sini. Kalau kita pilih dari sekian banyak menu, kita pilih yang histogram. Nah, di histogram sendiri nanti akan muncul beberapa pilihan. Ada simple, ada with fit, ada yang lain-lain juga. Untuk lebih mudahnya kita pilih yang simple saja. Kita klik. Lalu untuk teman-teman di sini bisa mengakses satu persatu maupun bersamaan. Diklik 2 kali untuk pilihan length. Di sini saya beri contoh untuk yang sekali akses. Itu nanti akan muncul histogramnya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama histogramnya seperti apa untuk kolom length sendiri. Di sini X-axisnya adalah length dan Y-axisnya adalah frekuensinya atau jumlahnya. Jika untuk ingin melihat lebih detail, kita bisa klik 2 kali. Di sini jika teman-teman drag kursornya, di sini akan terlihat bar value dan info-info lainnya juga bisa terlihat di sini. Oke. Lalu jika teman-teman ingin mengakses tiga-tiganya bersamaan, kita bisa melakukannya dengan cara yang sama, namun kita kali ini mengklik tiga-tiganya. Dan kita bisa melihat apa nanti yang akan terjadi. Minitab langsung melaunch 3 grafik dari data yang kita berikan, yaitu length, supplier 1 dan supplier 2. Untuk sebagai contoh, mungkin ini digunakan di pabrik yang menggunakan variabel panjang dan supplier, seperti contohnya panjang kertas atau panjang besi ataupun juga panjang film jika itu pabrik plastik. Jadi di sini akan sangat membantu teman-teman dalam membaca data, daripada jika harus membaca data yang seperti ini begitu kompleks. Jika ditafsirkan dalam bentuk gambar maka akan lebih mudah. Lalu untuk berikutnya kita akan ke Pareto. Oh ya, ini untuk historinya masih menggunakan yang dari histogram tadi ya teman-teman, tapi nggak usah khawatir, nanti auto
ke hapus atau ke renew dengan adanya sistem yang kita masukkan atau persamaan baru yang kita masukkan atau perintah baru yang kita masukkan. Untuk Pareto menunya ada di start. Kita pilih yang quality tools. Kita pilih Pareto chart. Nah, di sini kita dapat memasukkan variabel dari komplain pelanggan itu sebagai perhitungan yang pertama, sesuaikan dengan jumlahnya. Lalu jangan lupa di OK supaya grafiknya akan terbaca seperti ini. Jadi untuk yang komplain pelanggan buah akan muncul tampilan seperti ini. Jika di sini juga terlihat kumulatif lainnya atau penjumlahan kumulatif itu kayak dari sini ditambah yang di sini tambah sini, jadi totalnya itu nanti puncaknya ada di sini. Dan sama seperti sebelumnya, jika teman-teman menggerak kursornya ke daerah tertentu dari grafik yang ini, itu akan muncul jumlahnya atau value-nya. Sama halnya dengan yang lain. Jika kita ingin mengeran yang variabel lain seperti jenis Applejack dan warna yang tidak cerah, itu tinggal kita ganti saja. Ini juga otomatis harus diganti. Nanti akan muncul. Lalu jika misal apa yang ingin kita tampilkan itu agak nyeleneh sedikit, mungkin tidak cerah, tapi kita coba di sini pakai yang jumlah 1, apa yang akan terjadi? Ya, di sini akan muncul the following must be the same length, frequencies defect. Jadi karena kita ngambilnya dari variabel yang berbeda, maksudnya dari aspek yang lain, di sini akan terlihat perbedaan panjangnya. Di sini ada selisih 2 variabel yang berbeda dari yang sebelumnya, sehingga tidak terbaca oleh sistem, sehingga tidak bisa didefinisikan ke dalam bentuk grafik. Jadi kita sesuaikan saja apa yang terjadi jika kita ganti ketiga. Jika teman-teman kepo juga bagus, jiwa keingin tahuan itu penting. Ya, sama saja karena tidak sama panjangnya, dan kemungkinan jika sama pun sistem mentransferkannya berbeda karena sumbernya berbeda. Asal kebun warna tidak cerah, tapi jumlah yang dipakai komplain pelanggan buah, tentu hasilnya tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Dari Pareto mungkin itu. Lalu saya akan memberikan tambahan mengenai penggunaan dari diagram lingkaran atau biasa kita sebut pie chart. Di sini ada hobi dari siswa atau mahasiswa yang menyukai olahraga. Ada futsal, voli, kasiri, lari, dan renang, dan jumlah siswanya yang mengikuti. Sini jika kita jumlah ini totalnya 100 karena saya ingin memberikan pelatihan yang mudah dimengerti. Jadi saya totalkan 100. Lalu kita langsung saja ke menu grafik. Kita pilih yang pie chart. Nah, di sini ada 2 menu. Chart counts of unique values atau chart values from a table. Jadi di sini kita pilih yang chart values from a table karena kita ambil data dari tabel-tabel worksheet-nya. Untuk kategori variabelnya kita isikan hobi, terus summary variabelnya itu yang jumlah. Di sini kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini muncul pie chart dari hobi, siswa atau mahasiswa di bidang olahraga. Untuk renang itu di sini juga kelihatan persentasenya 27,3 dari total. Untuk futsal, untuk voli, untuk kasti, dan yang terakhir lari. Di situ terlihat berapa persennya. Ini sangat mempermudah
pembacaan dari data jika data ini jumlahnya sangat banyak dan begitu kompleks, sehingga akan lebih mudah diterjemahkan dalam bentuk grafik dengan pie chart ini. Terus kalau juga teman-teman ada pertanyaan kenapa kok ini ada C1T, C2, di sini saya mungkin akan sedikit membantu mengenai penjelasan. Kalau C1T ini teks dan C2 yang tanpa T ini umumnya adalah angka saja. Ini adalah auto sistemnya dari Minitab sendiri, dimana ketika kita mengetikkan teks, maka di sini otomatis kolom itu akan berubah menjadi teks C1 strip teks. Jadi itu adalah definisi dari bentuk teks T-nya. Gimana caranya biar kita ganti misal dengan tabel yang sama, ternyata kok kita nggak kebaca sistemnya, tidak dapat menampilkan grafik. Maka di sini kita bisa klik dulu kolomnya, terus klik kanan, kita format kolomnya, kita cek. Jika teman-teman ternyata ingin mengganti yang semula teks ke angka, kita bisa tinggal pilih ini. Nah, itu akan C1, namun di sini akan hilang kata-katanya karena memang seharusnya diisikan oleh angka. Tinggal kita undo saja. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang baru belajar Minitab maupun yang sudah advance namun ingin sedikit mengorek-ngorek atau mencari komparasi atau perbandingan. Ini semoga bisa memberikan manfaat. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kurang dan mungkin kesalahan selama saya memberikan sedikit training atau penjelasan mengenai penggunaan software Minitab. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.